bantu leh. 2 ayat ya. Al-Fatihatun katsirah la maqtu'ati wa la baca Pak Pendekar. Udah. Ini Pak Saleh, bantu Pak Saleh. Pak Muzayyin. Pulpen. Bantu Pak Muzayyin. Tak pakai. Apa 2? Al-Fatihatun katsirah la maqtu'ati wa la baca 14 kali. Waqiah nika maksa betul mari lestari asar dibaca 14 kali. Lestari asar. Lestari asar baca 14 kali menurut tujuan. Siang ini kita akan membahas tentang keutamaan surat Yasin. Kenapa kita kalau tahlil selalu dimulai surat Yasin? Kalau kita ke makam selalu membaca surat Yasin. Ada apa-apa kok surat Yasin? Ada apa rahasia di balik surat Yasin? Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfi amin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membaca surat Taha dan surat Yasin sebelum menciptakan langit dan bumi 1000 tahun. Jadi 1000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala kan itu ampun pun membaca surat Taha dan Yasin. Artinya menciptakan surat Taha dan Yasin. Falamma sami'atil malaikatul Qur'ana, ketika para malaikat itu mendengarkan Al-Qur'an, qalat, maka para malaikat itu berkata, tuba li ummatin, bahagialah bagi umat. Bahagialah bagi umat. Yanzilu hadza 'alaiha, yang diturunkan ini surat. Wa tuba li adwaqin tahmilu hadza wa tuba li alsinatin tatakallamu bi hadza. Maka bahagialah kepada beberapa orang yang membawa surat ini, dan berbahagialah kepada lisan-lisan yang selalu membaca surat ini. Jadi surat Taha dan surat Yasin termasuk surah yang memiliki keutamaan besar. Tapi surat Taha kalah dengan surat Yasin. Yasin yang berat. Tapi karena apa? Karena beda penjelasan. Hadis Ma'qil bin Yasar dalam sebuah hadis Nabi radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala suratu Yasin, surat Yasin enggak ditoh qalbul Quran, hatinya Quran. Orang mereka mesti pada antren jantung. Sabung jantung tak benar. Qalbul Quran. La yaqra'uha ahadun yurid darul akhirata illa ghufira lahu. Tak seorang pun yang membaca surat Yasin itu yang berharap untuk akhirat kecuali Allah mengampuninya. Iqra'uha, dan bacalah dia ala mautakum, pada orang-orang yang sudah yang meninggal di antara kamu. Mautakum mereka beri pada penjelasan Pak. Jadi nek wonten tiyang sakit dibawasaken Yasin. Tak kok mek sobo ngomong. Mun sobo ngomong makin pecah niku ganjarane nek enten Yasin ken manfaatnya. Niku dispor dadi sae niku. Ya. Niku Yasin mautakum maksudnya niku tiyang sing badhe sedo utawa tiyang ingkang sampun sedo. Sampun sabung umur ya baca Yasin kantor iki paringe ampun itu. Tulisan Yasin. Mulana Yasin yang populer. Pada tahlilan mesti Yasin. Sobung orang saya tak hafal surat Yasin, ayat kursi,
surat Ikhlas, Ikhlas karena apa? Karena benare beda tahlilan. Sampai apal dari Yasin. Nah, ini kan fadilna kajet aja. Man ziarah jenengan kubur baca aja. Bari paringi ben kula selawat kanggo menabi ziarah kubur. Ono nggih. Bari selawat menabi ziarah kubur kata. Saya orang kuburan niki langsung diparingi keringanan kalau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat. Dari Anas radhiyallahu an Rasulullah bersabda, "Inna likulli syai'in qalban." Sesungguhnya pada setiap sesuatu pasti punya hati. Berdatang hati. Qalbul Quran Yasin, dan hatinya Quran itu Yasin. Hatinya Quran itu Yasin ya kan berada pada juz 22. Tak pas tengah betul. Pas tengah nika sempurna surat Al-Kahf. Pas tengah. Bersuara ayat atau awaliyat al-Taf pas tengah-tengah Al-Qur'an. Yasin tidak Al-Qur'an, tapi hatinya Al-Qur'an itu Yasin. Atai gula kan tak ibu ayat tengah atau kan setengah nika tabu. Nah, ini kan tabu kata. Wa man qara'a Yasin, barang siapa yang baca Yasin, kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatul Quran asra marrat. Barang siapa membaca Yasin sekali, Allah mencatat pahalanya seperti membaca Al-Qur'an 10 kali. Man qul huwallahu ahad pada mengatakan Al-Qur'an sekali. Tapi man Yasin sekali pada mengatakan Al-Qur'an 10 kali. Iki kencerna pada 10 kali. Rasulullah juga bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin," sebarang siapa baca Yasin pada malam hari. Nah, malam hari. Biasanya kan ya kantor Mas hari maghrib mesti baca Yasin. Biasa akhir Yasin. Kali. Montak mari maghrib jelas hari pokon malam. Neka sae. Fi ayatin ibtigha wajhillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita paling banyak mana tak apa-apa. Banyak untuk itu. Kenapa? Ghufir lahu min dzambi, maka dia diampuni dosanya. Ya. Faqra'uha inda mautakum, dan bacalah Yasin itu di hadapan orang-orang mati kamu. Nah, ini ulangi hadis. Jadi Yasin itu bermanfaat untuk orang-orang yang sudah mati, karena diampuni dosanya. Kalau dia disiksa maka diringankan siksanya. Kalau berkali-kali kita baca Yasin maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man dawama ala Yasin, barang siapa terus menerus membaca Yasin kula layatin pada setiap malam, cuma mata kemudian mati, mata syahidan, maka termasuk dia mati syahid. Nah, biasa akhirnya macam tiap malam Yasin. HP kan bisa download Yasin. Mereka saya lengkap, mereka download NU online. Bodo bersih tu duror, bodo ratib haddad, macam-macam, berit-berit mereka bodo tahlilan, bodo aplikasi NU online. Nah, biasa baca tiap malam Yasin. Baca Yasin ini tak sampai 10 menit, kan? 10 menit. Ini sekali-kali 10 menit malah mati syahid. Nah, mati syahid. Mati syahid ini kan mati syahid di kantor ini kan mati syahid akhirat. Bukan mati syahid seperti orang mati dalam perang yang dikubur dalam keadaan seperti itu. Mati syahid yang masuk di mata syahid dan masuk di terbilang orang mati syahid itu, dia itu berhak surga. Nah, masuk berhak surga. Tak tanya boleh kuburan, tak tanya rezeki bongkar nakir, tak tanya rezeki panapa besos, pokok langsung surga. Mereka orang yang mati syahid, mata syahidan.
Wa akhrajal Bukhari, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah bersabda man qara Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu, barang siapa membaca surat Yasin pada malam hari maka pada pagi harinya sudah diampuni dosanya. Wah, jaga tak ada dosa. Ojek nyawa, jaga tak ada dosa. Mulane ka ini kan melak metu. Melak metu. Nah, kuncina neka bedake metu malam neka. Metu malam neka sampurna neka Allah paringin kenikmatan buat kita. Coba mulai panjenengan tak bisa tedung, waduh sakit gue. Tedung neka pancen Allah paringin kenikmatan. Nah, mun para tedung belum mungkin ampun paring kita panjenengan. Lomban semaring ya. Rumiyin niku Kanjeng Nabi ngendika datang Sayyidina Aisyah. Aisyah, kalau kamu mau tidur itu harus naik haji dulu. Nah, kalau kamu mau tidur, kamu harus menghatamkan Al-Qur'an dulu. Kamu kalau mau tidur, kamu harus minta keridhaan semua umat Islam. Kamu kalau tidur, kamu harus mendapatkan syafaat dari semua nabi. Aisyah bertanya, bagaimana caranya Gusti? Kalau haji ini di Madinah. Kalau saya haji dan umrah kan harus ke Mekah. Nah, kalau menghafal Quran bagaimana? Kalau menghafal Quran berarti saya tidak bisa tidur semalam ini, membaca mulai dari awal sampai akhir. Nah, menjabarkan ridho kaum muslimat gimana caranya? Kan muslim punya banyak. Waktu kan itu jumlah muslim sekitar 200.000. Dan minta syafaat para nabi-nabi bagaimana? Kata Rasulullah gampang. Sebelum tidur baca qul huwallahu ahad 3 kali. Nah, sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Oh, gampang gitu, gampang. Odik gampang, orang Islamnya gampang. Orang Islam justru masuk neraka nggak repot. Kalau kebina dia menurut Islam masuk neraka ini nggak repot. Kedua apa tipenya? Nah, kalau di haji itu kenapa Gusti? Haji baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 3 kali kencerna pada haji. Wah, nyaman nah. Haji ini kan antrina 30 tahun. Coba antri 30 tahun, majer 35 juta. Neka cukup baca subhanallah walhamdulillah menjelang tidur sama dengan cara haji. Terus bagaimana mendapatkan ridho kaum muslimat? Bacakan istighfar. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat 3 kali. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Pun kepi orang ridho karena apa? Karena semua orang itu kita mintakan ampun. Nah, itu ridho kepi Allah, siapa sih minta ampun? Wah, mesti nang kok lawan masuk neraka, buru masuk neraka ya tajak pada saya ngajaki istighfar. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Terus untuk mendapatkan syafaat para nabi gimana? Membaca sholawat. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Seperti saya jelaskan kemarin waktu menjelang Maulid, kalau membaca itu sholawat itu sebaiknya diperbanyak. Sayyid Abdullah bin Haddad menyampaikan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad miftahi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawabillah wa alihi wasallam adada kulli dzarratin alf marrah. Artinya gula mereka baca sholawat sekatika dinto mereka bilangna sebanyak napas pada ibu meh 1.000.000 kali. Wah, coba kencenai rasanya ke malaikat dia kareng ateng kareng menggalikan sama sih kalkulator komen prot banyak. Tadi nak sholawat wirid-wirid nomor bisa baca itu lagi. Terus napa lanjutannya wiridan itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu hiya ala syai'in qadir adada kulli dzarratin alf marrah. Nah, yang dari pahala gula penjenengan sami kalimat la ilaha illallah syarikalah la syai'in qadir sebanyak hilangan dzarrah, hilangan apa yang ada di bumi ini sebanyak 1.000.000 kali. Jadi mereka dari selawat Allahumma shalli ala Muhammad 1 miliar kali. Kita tulis 9 kali, malaikatnya kan seneka. Mau beres miliar tulis 9 kali. Jadi istilah mereka
malaikat niku makhluk yang nurut napa jare. Masalah sejuta kali. Ketika pernah aku saya toleh sejuta kali, membaca sejuta kali dan sebagainya. Kalau wonten pernah membaca sebuah hadis menyatakan kalau kamu baca Quran itu jangan diselesaikan. Misalnya waqiah ambu tengah-tengah. Deki setengah kan deki baca sore-sore. Apa maksudnya Kak? Soalnya malaikatnya Kak terus doa. Berarti doa terus malaikatnya. Mata ada malemare orang doa terus ampun. Ya cari montara malaikat doa gitu. Terus ambu dulu. Yasin misalnya ayat ke-50 ambu 50 iki saya telok dan menjelang maghrib. Mereka doa terus mulai laku. Gitu. Jadi gampang istilahnya gampang ngakalin malaikat. Tak ngakalin seberapa jadi mereka gitu. Jadi niku amal ibadah kita itu saya ingat waktu pertama mentuk di Jombang itu diantar oleh almarhum Kiai. Waktu itu banyak orang-orang wali murid di situ. Tanya juga tentang membaca sholawat berkali-kali. Oh iya enggak apa-apa. Baca sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad yakturu biha mali untuk memperkaya rezeki wa yastaqim mahali. Bilang sejuta kali atau sejuta kali. Oh ciga ini. Ini kebanyakan dijabarkan oleh para ulama-ulama kita. Jadi bisa maca Yasin niatin biadati kulli dzaratin alfa alfi marrah. Hitungan semua bidang sejuta kali. Wah, ya nyaman. Kalau kita bingung tadi malaikat cukup ya. Jadi riki pakai Yasin ini akan menghalangi kita kalau kita masuk neraka. Yasin banyak-banyakan bermiliaran Yasin. Malaikat saya jaga bingung. Wah, jaga Yasin banyak karya. Buru. Malaikat itu mereka yang jaga surga. Jika pentingnya Yasin, baca kakui orang seperti subuh umur. Wa ayyuma muslimin sayrabai muslim qara'a indahu baca di pinggir seseorang idza nazala bihi malakul maut ketika akan mati Yasin nazala bi kulli harfin asratu amlakin maka akan turun pada saat itu 10 malaikat yakumuna baina yadayhi akan beribannya sufufan yusalluna alaihi yang baca salawat kepadanya wa yastaghfiruna lahu dan memohon ampun kepadanya wa yashhaduna dan akan menyaksikan para malaikat itu huslahu ketika dia dimandikan wa yattabi'una janazatahu dan akan mengikuti jenazahnya ke kuburan wa yusalluna alaihi dan kemudian mensalatkan juga para malaikat itu wa yashhaduna dafnahu dan juga menyaksikan penguburannya. Jadi kalau kita ini pentingnya kita membacakan Yasin pada orang tua pada sakit ampun kira-kira pada sombong Allah pada situ diwasakan Yasin. Kalau dibaca Yasin ini malaikat turun. Nanti malaikat itu turun akan menyaksikan proses-proses pemakaman. Mulai mandikan, disaksikan dan sampai didoakan itu, sampai disolatkan, sampai dikuburkan itu diiringi oleh malaikat. Wa ayyuma muslimin dan siapa saja orang muslim qara'a Yasin baca Yasin wa huwa fi sakarati maka dia ketika dalam sakaratul maut. Jadi mereka bisa baca aki orang, tanpa bisa maca diri. Maca diri. Lam yakbit malakul maut ruhahu maka para malaikat maut itu tidak mencabut nyawanya
hatta yaji'u ridwan, sehingga datang kepadanya malaikat ridwan, ya, basyarab bisurbatin minal jannah, dengan minuman dari surga. Kalau kita baca surat Yasin, kemudian datang malaikat maut, maka dia tidak akan dicabut nyawanya sebelum datang malaikat ridwan membawa minuman air dari surga. Jadi mati sedek, mati nyaman. Oh, mati nyaman nih boleh kayak saya orang. Tapi orang Islam mereka matinya mari nyaman. Kem bervariasi nyaman mati. Jadi orang Islam mereka kudu yakin meninggalin itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Yakin. Soalnya apa? Kalau nggak yakin, wah, orang mau imannya ya nopan, mboten yakin. Kudu yakin. Mati meninggal alhamdulillah husnul khotimah. Yakin kan bahwa dia husnul khotimah. Benar itu akim komo husnul khotimah pun mari. Husnul khotimah. Disaksikan, Pak. Wonten cerita-cerita dalam zaman kenabian dulu. Itu ada orang mau mati, dia membayar orang. Bojer orang telok. Bendeki men kok mate, kok saksi lagi ya. Karena orang ini orang coba, soalnya penjahat. Saksikan ya, nanti kalau saya bilang kamu saksi bahwa saya orang baik. Oke. Mate orang bayar. Kok saksi dia orang baik, baik. Oke. Tak STT seksa, karena beda saksi kesaksian orang baik. Bisa orang bicara, mereka boleh cerita-cerita seperti itu. Jadi kenapa kalau kita meninggal selalu ingat bagaimana almarhum termasuk orang baik, ahlul khair. Mereka penting kesaksian bahwa dia orang baik itu menjadi modal nanti dia. Maka orang itu wayakbitu ruhahu, maka malaikat ruh itu mencabut ruhnya, wa huwa riyan, dia dalam keadaan senang. Oh ya, waduh nyaman. Oh. Padahal mati niku, nggih. Nek pun dicabut nyawanya worone setengah mati. Nggih. Sayyidina Ali menyebut terus pun di raose pejan niku Sayyidina Ali. Kaya disuduk 1000 pedang. Wah, 1000 pedang. Setonggo sakean tak karon-karon nek kasih. Beda orang para nabi dimen terowongan ngandek rumah sakit mati. Terus ipane Gusti Allah, odi aki setong orang ditanyain. Terus panyain ada. Derma rasana sakarat maut. Aduh, enggak ekole odi. Wah, derma. Oh, kole odi ini. Tapi yang maca Yasin banyak gempang. Tiba-tiba pada nonton. Ini ku sakit, sebenarnya sakit. Dia kisah kayak juga, kita resah. Karena apa? Nonton zaman Nabi Yusuf kan para wanita-wanita itu diparingin lating kali dikaringi nopo buah nopo, ya kan? Nabi Yusuf lewat tanang togel tak gresah. Ngene ka? Sakean sobo ngomong nek tak gresah karena apa? Swarga. Swargane pun kata ya Allah tak gresah, rasaken terus nek tak gresah. Cek nikmat ta nek kamu biasa. Nek mboten ajane cukup nek kula kan mboten ngertos nek badhe kapan badhe mati ngoten maos mon. Tiap hari baca surat Yasin. Nah, matinya gampang. Berarti ini maca surat Yasin itu tidak hanya ketika meninggal, tapi kita biasakan untuk dibaca tiap hari. Pantas mentahari dalam baca Yasin ini pas. Orang semacam aki Yasin juga digampangkan apa? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafil hadis, dalam hadis disebutkan anna fil Quran la surah. Di Quran itu ada surah tasfa'u liqariha, dan akan memberikan syafaat kepada orang membacanya,
wa yaghfir lisamiha dan memberi ampunan kepada orang yang mendengarkan. Nah, mereka. Wah, kalau tak apa ya sedikit ngeding lagi. Waduh. Mau saya maca oleh syafaat, saya ngeding oleh ampunan. Nah, tak apa ngeding lagi bisa. Karena mereka nek kula niki kali sampai salat misalnya. Niku mirengaken salat imam sami ganjarane maos. Waduh. Masjidil Haram. Wah. Kan tarawih niku khatam. Salah. Ndak sami kali ngaten Quran. Ngeding lagi. Keng kudu ngeding lagi. Tak oleh nglamun. Nah, nglamun ki oleh gencer lagi ya. Kita pada gencerna untuk mendengarkan. Karena apa? Lisamiha untuk bagi orang yang mendengarkan, bukan melamunkan tapi mendengarkan. Niki. Terus tud'a al-mu'immah, surat Yasin itu disebut namanya mu'immah. Tanya para sahabat, ya Rasulullah, napa neka ma? La ya Rasulullah, wa mal mu'immah, napa neka mu'immah? Qala ta'ummu sahibaha bi khairid darain wa tadfa'u anna ahabil akhirah. Yang disebut a'immah ini Yasin niku apa? Maksudnya dia akan apa? Untuk orang yang membacanya itu akan mendapatkan kebajikan dunia dan akhirat. Nah, darain dunia dan akhirat. Wa tadfa'u anhu ahabil akhirah huru-hara akhirat. Nah, nanti selamat. Huru-hara akhirat itu kan orang oning pengen investasi. Napa huru-hara? Mangke niku nek ampun mahsyar sedaya tiyang niku dibangkitkan. Matahari itu panasnya bukan main, sampai digambarkan keringat itu sampai jadi lautan. Ibu-ibu melupa dengan anaknya, biasanya ibu mboten lari, tapi nek mahsyar. Lah pada saat itu orang yang suka baca Yasin itu nanti selamat dari situ. Nah, sing selamat segini mengatakan sinten? Pertama, tiang ahli masjid. Wah niku selamat. Yang kedua, tiang sing sering nyosi makanan tiang lintu. Wah, masa seteguk air. Ya, tiga niku sing sering maca Yasin itu. Al-Mu'immah niku, Yasin niku nanti akan memberi pertolongan ketika kita dalam keadaan huru-hara. Wah, niku nek digambarkan niku mengerikan huru-hara. Tapi kita beriman sering tahlilan insyaallah. Nggih, sering tahlilan. Mulane niku nek tasih seto rawuh tahlilan. Tahlilan mboten napa? Di samping mendoakan orang lain, kita juga baca Yasinnya itu kita supaya bisa mendapatkan al-mu'immah tadi. Nggih. Terus disebut Rasulullah malih watut ad-dafiyah. Yasin itu juga disebut ad-dafiyah, pencegah. Tameng. Wah, tameng. Satu mu'immah, satu tameng. Napa niku Gusti sing maksudaken dengan tameng niku ad-dafiyah niku? Napa sing maksudnya? Ya maksude tatfa'u an sahibiha kullasuin. Surat Yasin niku mencegah orang yang membacanya itu dari setiap keburukan. Jadi keburukan apa mawon? Nasib buruk mboten wonten. Nasib buruk napa-napa keburukan-keburukan itu mboten wonten nek biasa mau surat Yasin. Wa tuqdalahu kullu hajatin dan dia dikabulkan hajatnya. Yasin itu. Niki mangqara'aha ya udirat lahu isrina hajjah. Barang siapa membaca Yasin itu dihitung menyamai dengan 20 kali haji. Baca Yasin sekali dihitung kencana pada 20 kali haji.
Wa man sami'at saya rasa ngaji kana ru thawabu shadaqatin alfa dinarin fisabilillah. Saya ngaji Yasin kata pahalanya sama dengan bersedekah 1000 dinar fisabilillah. Bukan ngaji. Nah, kalau baca itu biasanya kita ini kalau baca kan mesti ikut mendengarkan. Taibet Yasin, Al-Quran, Hakim. Berarti kita mendapatkan pahala membaca dan juga pahala mendengar. Nah, berarti oleh dua-dua yang pahala membaca kita sama dengan pahalanya membaca berhaji 20 kali, sementara dari mendengar kita sama dengan bersedekah 1000 dinar. Berempat sedinar. Sedinar nih kali emas, 1 gram emas neka 1 juta, berarti 100 dinar kali 5 juta. Mau 1000 dinar 5 miliar. Wow, cobanya. Wow, kalau tawannya mempean dia. Jadi ini karena kenapa Yasin itu begitu populer? Karena ini. Apa nasar ki? Enggak. Mau diakhiri ke? Moga kira-kira tua nggih. Apa? Neka bah, mana masjid? Bingung dia aku. Jualnya juga. Wah. Oh, ini masjid Modul Kantor. Ada pun enggak? Oh, alhamdulillah. Nggih. Oh, kinorot masjid dewan jenengan. Oke, moga kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi manfaat. Manfaatnya apa belajar ini? Belajar sesaat itu pahalanya sama, pahalanya lebih baik daripada ibadah. Lumayan. Wow, nyawa. Jadi kalau kita rajin dengarkan ini majelis zikir dan juga majelis ilmu kita mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amahu wa kafil mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah min bagi rijalika sultanik. Allahumma salli ala nuri rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa maulana Muhammadin muhtar wa ala ashabil akhirat. Tawakkalna ala al-hayy alhamdulilladzi lam yahtahid walada wa lam yakul lahu syarikun wa lam yakul waliyyun min dhulli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa faradtah wa la daynan illa qadaitah wa la hadan illa qadaitaha wa samtaha ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lahum warhamna shighara wa fil muslimin hayya Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana atina fid dunya hasanatan عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.